Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar paket B PKBM Al-Islah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita sekarang ini belajar secara daring atau online ya. Untuk malam ini materi IPA yang Bapak sampaikan judulnya unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik memahami definisi unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, peserta didik mengetahui contoh unsur, senyawa, dan campuran. Materi ini dibagi menjadi dua, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Campuran dibagi lagi menjadi dua jenis, ada heterogen dan homogen. Heterogen ini contohnya berupa campuran koloid, suspensi, sedangkan homogen ini berupa larutan. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Unsur diartikan sebagai zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ini contoh unsur, ada aluminium, lambangnya Al, aurum, emas, lambangnya Au, argentum, nama Indonesianya perak, lambangnya Ag, kalsium, nama Indonesia kalsium, Ca, kufrum, tembaga, dengan lambangnya Cu, ferum, nama Indonesia besi, lambangnya Fe, natrium, nama Indonesia natrium, lambangnya Na, pelumbun atau timbal, lambangnya Pb, stannum, nama Indonesia timah, lambangnya Sn. Unsur dibagi menjadi unsur logam dan unsur non-logam yang tadi Bapak sebutkan ini contoh unsur logam. Yang kedua ini unsur non-logam. Unsur non-logam itu biasanya berupa gas ya. Contohnya ini oksigen, lambang Indonesianya oksigen, lambangnya O, hidrogen, lambang Indonesianya hidrogen, lambangnya H, karbon, nama Indonesianya karbon, lambangnya C, sulfur, nama Indonesianya belerang, lambangnya S, fosforus, nama Indonesia fosfor, lambangnya P, nitrogen, nama Indonesia nitrogen, lambangnya N, iodium, nama Indonesia iodin, lambangnya I. Ini tabel sistem periodik. Di sini contohnya ini He. He itu helium. Yang di sini ada angka 4,003 ini massa atomnya ya. Kemudian 2 ini nomor atom. Kemudian ini helium, ini nama kimianya helium ya. Ini He ini elemen simbol dari helium. H besar, E kecil ini untuk unsur ya. Kalau dia terdiri dari dua huruf, biasanya huruf yang awal huruf besar, huruf yang kedua huruf kecil. Kecuali yang satu huruf seperti ini, baron, karboni, ini huruf besar, ya. Ini contoh lain yang unsur yang memiliki dua huruf nih, kalsium Ca, kemudian magnesium, kemudian barium B. Ya, oke, kita lanjut ya. Oh, sebelum kita lanjut ini yang kuning ini alkali metal. Ini logam alkali bumi, ini yang warnanya ungu ini basic metal, yang ini di halogen, yang biru ini noble gas, ini bukan logam, ya. Ini bukan logam, non metal, ini rare earth, kemudian semi metal, semi metal artinya sebagian logam, sebagian non logam. Ini logam transisi, ya, yang warna ini logam transisi. Oke, kita lanjut. Ini perbedaan antara logam dan non-logam. Logam, dia berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, dapat ditempa dan dapat diregangkan untuk logam. Sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Untuk logam, konduktor listrik dan panas. Untuk non-logam, non-konduktor kecuali grafit.
Manfaat unsur kimia alam. Nama unsur contohnya natrium, simbolnya Na, ini bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Kemudian strontium, simbolnya Sr, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Kemudian magnesium, simbolnya Mg, paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Kemudian iodin, simbolnya I, bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Kemudian apa itu senyawa? Senyawa didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Yang melalui proses kimia ya. Ini contoh senyawa, ini ada air. Air itu terdiri dari unsur H dan O. Atau biasa sebutnya H2O, unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian garam dapur terdiri dari unsur natrium dan klor. Garam dapur itu NaCl, natrium klorida. Ini Cl di sampingnya natrium klorida. Kemudian contoh senyawa. Ini ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Contoh senyawa organik ini minyak goreng, tepung terigu, telur, gula pasir. Senyawa anorganik ini air, garam dapur. Oke, ini contoh senyawa organik ya. Di senyawa organik, ulang ya, ini minyak goreng, tepung terigu, telur, sugar, atau gula pasir. Senyawa anorganik ini air, garam dapur, arang, dan air aki. Kemudian dan ini tadi yang contoh senyawa ya. Kemudian apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat penyusunnya. Jenis-jenis campuran contohnya ada campuran homogen, campuran yang komposisi campuran tiap bagiannya sama. Contohnya larutan gula dan sirup. Artinya campuran homogen ini ketika dua jenis larutan dicampur, larutan air dan gula, ini masih terlihat atau terasa bentuk gulanya. Ya, seperti ini larutan gula ya. Kemudian ini sirup. Cairan sirup dicampur dengan air ini masih terlihat cairan sirupnya, ini yang dimaksud dengan campuran homogen. Kemudian campuran heterogen. Campuran yang komposisi campuran tiap bagian tidak sama. Contohnya ini air dan minyak. Ketika air dan minyak digabungkan ini akan terjadi perbedaan ya, di mana minyaknya nanti di atas, airnya di bawah, karena dia perbedaan massa jenis. Kemudian ini air dan pasir, ya dia tidak akan larut kan, pasirnya di bawah, airnya di atas. Kemudian ini air kelapa atau santan. Perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu zat tunggal, senyawa zat tunggal, campuran. Unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, campuran dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu jenis atom, senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Kemudian campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap, campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Oke, terima kasih. Sekian materi yang Bapak sampaikan malam ini. Apabila ada yang kamu tanyakan, boleh melalui WA, Japri, atau menuliskan di kolom komentar
materi. Seperti biasa, apa yang Bapak sampaikan kamu catat dengan rapi, kemudian dikirim di classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.